Laras Faizati Hairunisa ditetapkan menjadi tersangka penghasutan membakar gedung Mabes Polri saat aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ia diamankan pihak kepolisian di kediamannya di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada Senin 1 September 2025. Istri dari Ketua RT setempat bernama Lia mengatakan awalnya pihak kepolisian dari Barreskrim Polri mendatangi rumahnya untuk menanyakan lokasi kediaman Laras pada Senin sore. Lia mengatakan saat itu ada 3 orang polisi pria dan 1 orang polisi wanita yang datang ke rumahnya. Lia awalnya mengaku tak mengetahui bahwa ada warga bernama Laras Faizati karena Laras jarang bersosialisasi dengan warga. Namun Lia baru sadar ketika polisi menanyakan nama Ibunda Laras yang tak asing di telinganya. Singkat cerita, Lia mengantar polisi tersebut ke kediaman Laras. Menurut Lia, saat itu Ibunda Laras menangis ketika anaknya dibawa oleh polisi. Saat dibawa pihak kepolisian, kedua tangan Laras tidak diborgol. Saat itu Laras didampingi 1 anggota keluarganya, yaitu adik laki-lakinya. Lia mengatakan Ibunda Laras menangis saat anaknya dibawa polisi dan berpesan agar tetangga yang lain jangan sampai mengetahui kejadian tersebut. Ibunda Laras juga tak menyangka anaknya melakukan penghasutan di media sosial. Polisi berapa orang tuh, Bu? 3 orang sama poluan 1. Poluan 1. Oh, langsung Ibu anterin tuh ke rumahnya. Enggak saya anterin enggak. Enggak. Lama dulu di sini. Karena dia nanya-nanya. Nah, kan sedangkan saya kan nggak tahu nama Mbak Laras itu, saya nggak tahu, nggak kenal. Dia bilang ibunya namanya sini, dia nggak tahu, Pak. Ada juga nama ibu itu anaknya laki-laki semua. Saya bilang gitu. Namanya juga saya nggak kenal. Saya gitu. Tapi ternyata masih tinggal di sini ternyata, Bu. Masih. Cuman emang saya juga nggak tahu kalau ternyata itu nama itu ada di sini gitu, karena emang saya nggak tahu ya, walaupun saya kenal sama ibunya tapi anak-anaknya saya nggak tahu gitu kan. Tapi pihak kepolisian ngejelasin kalau Mbak Laras ini dicari karena misalnya di media sosial gitu. Dia nggak ngejelasin itu. Cuman pas itu ngasih lihat aja nih Bu nih ininya. Aduh, Pak, saya juga agak kenal, saya kira itu foto artis. Saya nggak. Berarti kalau pas kemarin itu Ibu ngelihat pas lagi istilahnya di Mbak Laras dibawa sama polisi, sampai dibawa polisi ngelihat tapi dia sama adenya. Oh, ditemenin. Adenya ikut. Adenya ikut di mobil polisi istilahnya gitu ya. Iya. Sama ibunya itu saya juga udah, namanya saya juga kan seorang ibu ya, Mas. Iya. Saya lihat ibunya itu ibunya udah nangis, udah pelukan nama saya gitu. Saya juga. Ibunya sempat nangis, Bu. Iya sedih lah, Mas, namanya anaknya itu. Udah tugas saya udah nganternya ke situ, udah selesai, udah. Jadi saya nggak lihat lagi itu Mbak Laras dibawa. Iya. Ibunya nggak bilang apa-apa tuh sama Bu RT? Iya, cuma terima kasih ya, Bu, misalkan udah diantri tadi bapaknya kemari gitu kan. Anak muda ya, mungkin dia apa sih namanya jiwa muda gitu ya, apa gitu dia namanya ya, mungkin apa sih ya, cuman sekedar ekspresi ya, apa iya mungkin sesaat menyuarakan, kadang menyuarakan hatinya atau gimana, saya juga nggak ngerti deh ya. Itu bahasa yang begitu. Ya udah, namanya kadang kan kalau kayak gitu namanya sama saya misalkan posisi saya ada di situ, kalau saya nggak pasti, saya udah nangis dah gitu. Sejumlah tetangga Laras Faizati Hairunisa mengaku tidak mengenal dekat wanita muda tersebut. Diketahui Laras adalah tersangka dalam kasus dugaan penghasutan membakar gedung Mabes Polri di Jakarta saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Ia diamankan di kediamannya di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada Senin 1 September. Salah seorang tetangga Laras bernama Bella mengatakan tidak mengenal dekat sosok Laras. Menurutnya, keluarga Laras baru tinggal di wilayah tempat tinggalnya sejak 5 tahun yang lalu. Laras juga disebut jarang berada di rumah dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar.
Bella bahkan mengaku lebih mengenal Ibunda Laras karena sempat beberapa kali berkomunikasi. Ia juga mengaku tidak mengetahui kasus yang menjerat Laras Faizati. Sebagai informasi, Laras Faizati kini menjadi perbincangan hangat seusai ditangkap Bareskrim Polri pada Senin 1 September. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga mengunggah konten provokatif di akun Instagram pribadinya yang berisi ajakan membakar gedung Mabes Polri saat demonstrasi pada Jumat 29 Agustus. Kini Laras dijerat dengan pasal berlapis termasuk Undang-Undang ITE dan KUHP tentang penghasutan. Pada tanggal 1 September 2025, Direktorat Cyber Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LFK selaku pemilik, pengguna, atau penguasa akun media sosial Instagram @larasfaizati. Modus operandi perbuatan tersangka adalah membuat dan mengunggah konten video melalui akun media sosial Instagram miliknya yang menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, menghasut atau memprovokasi massa, aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap gedung Mabes Polri. Selain itu, tersangka juga tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tersangka LFK, umur 26 tahun, pekerjaan pegawai kontrak lembaga internasional, dengan barang bukti yang disita dari tersangka LFK diantaranya 1 KTP atas nama LFK, 1 unit handphone, 1 akun Instagram atas nama @larasfaizati. Terhadap tersangka dilakukan penahanan di rumah tahanan Bareskrim Polri sejak tanggal 2 September 2025. Nah, kalau kita melihat visualisasi bahwa yang bersangkutan menggugah postingan tersebut, kemudian menunjuk kepada lokasi, dan di sebelahnya adalah visualisasi pada saat terjadinya unjuk rasa di depan Mabes Polri. Tersangka mengunggah konten di lokasi yang berdekatan dengan Mabes Polri yang merupakan objek vital nasional yang bisa memetakan target lebih jauh dengan potensi membahayakan, dan yang bersangkutan posting pada saat adanya demo di Mabes Polri di mana berpotensi memberikan perbuatan tindak anarkisme dengan jumlah pengikut akun Instagram larasfaizati 4008. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka LFK pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman penjara paling lama 8 tahun. Pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.